disambung. Nanti kalau warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saudara. Pertama, ini saudara. Ini sudah lancar ini. Sudah presisi. Nah ini walaupun sudah dipakai. Kedudukan puli yang kita buat dari baut arem bagian belakang sepeda motor yang panjang, lalu kepalanya ini disambung dengan yang besar ini, nanti supaya pulinya bisa masuk karena lubang puli itu besar sekali. Nah, ini bentuk jadinya saudara. Ini kan diambil dari as ini, tapi kita cari yang panjang, yang panjangnya maksimal. Lalu kita buatkan drat atau ulir atau sekrup. Ini memanjang sampai di sini. Nah, memanjang sampai di sini. Untuk menempatkan piringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara, kali ini saya hadirkan kembali sebuah produk rakitan dari si calon lurah. Kita kembali merakit rajangan aneka ubi. Bisa berupa ketela, bisa berupa kentang, bisa berupa ketela rambat atau yang lain. Nah, cuma satu saudara yang menjadi perbedaan, karena ini si pemesan minta yang hasil irisannya itu lonjong, tidak tegak lurus, sehingga bentuknya lonjong-lonjong. Sehingga kalau ubi yang diiris itu kecil, itu akan bisa nampak memanjang. Nah, ini pembuatan dari piringan yang dipasang pisau itu sudah pernah saya perlihatkan kepada saudara pada rakitan yang terdahulu yang dikirim kepada langsung si pemesan. Nah, cuma ini saudara, kali ini kita tetap memakai penggerak dinamo dari mesin cuci. Akan tetapi ini dilengkapi dengan mode manual. Nah, ini kalau dilepas panbelnya, ini pakai manual bisa. Kalau listrik mati, sementara pesanan banyak, itu tetap bisa bekerja dengan mengandalkan tenaga manusia. Ini pisaunya 3. Pemasangan pisau, pembentukan piringan untuk memasang pisau juga sudah pernah saya perlihatkan kepada saudara. Intinya sistemnya sama. Cuma yang menjadi perbedaan adalah ini saudara. Ini tempat untuk memasukkan yang kita iris ini miring ke atas. Sehingga membentuk sudut 45. Sehingga hasilnya bisa lonjong-lonjong. Sebagian besar saudara kita yang merakit irisan berbagai macam ubi itu tegak lurus. Tegak lurus begini. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Tapi kalau yang ini tidak. Nah, coba kita.
Ini bentuk dari pandangan seluruh sisi, dipandang dari segala sisi. Ini nampak jelas, kakinya pun kokoh karena kita memakai besi sikus SNI, standar nasional Indonesia. Nah, ini kalau manual, bisa manual. Ini tanpa kita pegang, saudara. Nah, ini. Aduh, pakai tangan satu. Nah, ini enggak kita dorong, dia akan teriris dengan sendirinya karena bentuknya melorot ke bawah. Ini tinggal ngecat. Kalau sudah kita cat, kita antar kepada si pemesan yang ada di Kediri. Ini tebal tipisnya bisa diatur. Nanti saya perlihatkan mungkin tersendiri cara mempertebal dan mempertipis hasil kiri. Nah, ini coba kita lihat tebal tipisnya satu pisau dengan pisau yang lain. Ini yang satu. Ini pisau yang kedua. Ini pisau yang ketiga. Nah, coba kita lihat. Tebal tipisnya sama, saudara. Gak ada perbedaan. Bagaikan manusia, sama di hadapan Tuhan. Inilah bentuk penampilan setelah kita perlakukan cat yang warnanya begitu mening, begitu cantik. Bagaikan seorang perawan dan perjaka yang menuju kepada pelaminan. Oke, saudara, yuk langsung saja kita coba. Tebal tipisnya bisa kita atur. Kalau terlalu tebal ya keras, kalau terlalu tipis, kalau digoreng itu bisa melipat-lipat bagaikan kerupuk gambir. Begini bentuknya. Ini kalau masalah tebal tipisnya masih bisa kita atur. Nah, ini dilengkapi dengan mode manual. Kalau manual begini. Karena begini, saudara. Walaupun saudara itu uangnya banyak, tapi kalau nggak pernah menggerakkan tubuh, menggerakkan badan, nggak pernah mengeluarkan keringat, yaitu nanti kesehatan kurang terjamin. Ini tinggal masang pegangan. Tapi kalau manual dari sini, kita coba yang manual. Indonesia tanah airku. Istimewanya manual. Nah, di saat tangan ini sudah mepet tanpa pakai pendorong ini kan sudah sinkron. Ya, ini diperlambat. Nah, tidak kita pegang. Nah, ini enggak kita pegang pun bisa teriris dengan baik. Nah, ini tinggal masukkan. Kita lepas. Dia sudah bisa melorot sendiri.
Tapi celana saudara jangan sampai melorot sendiri. Itu nanti kalau dilihat orang bagaikan karnaval yang aneh-aneh. Ini hasilnya. Nah, sekarang sebagai pelengkap ada yang khusus manual. Saya perlihatkan yang khusus manual dari sini. Dari sini. Ini kalau ingin memanjang, kita miringkan. Nah, ini sama enaknya saudara. Nah, ini bentuknya kan memanjang. Sementara yang sering kita lihat itu bentuknya tegak lurus begini. Kalau begini kan kesannya walaupun ketelannya kecil, tapi kesannya kan memanjang. Nah, ini lihat. Kalau sudah bagian yang besar, ya kita sedikit demi sedikit kita rubah tegak lurus. Nah, kalau sudah mepet, kita kan satu komputer sehingga ini ya pelan. Supaya tuntas, ini didorong dengan yang lain, didorong oleh saudaranya. Nah, ini kita lihat ya, tebalnya seberapa ini. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya sendiri secara pribadi ini terlalu tipis, tapi ya nggak apa-apa, orang seleranya nggak sama. Ada yang seleranya hidungnya mancung, ada yang seleranya bokongnya semok. Nah, itu kan termasuk bagian dari selera seseorang yang tidak sama. Langsung kita kirim kepada si pemesan. Nah, ternyata pemesannya ada di Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri. Kita janjian di Musola Baitussalam. Ya, kita turunkan dulu saudara. Nah, ini ya ringan cuma agak ribet. Ayo Bu, coba Bu. Kamu mlebu YouTube-mu, Pak? Mboten apa-apa. Dadi artis kok. Temen tangan riyen mboten apa-apa. Niki mengke lek pun mlebu ganti niku. Pun. Pun ngaten kan ditinggal nginang kalih ngilo kan saged to, Pak. Wis screen mau plastik. Plastik mau jeber kaya kloso ngono. Dadi kok penak. Bisa, Pak, jenenge. Bu Sri Miatun Bu Sri Miatun Ombo. Kaliombo. Mbuh lek kali cilik kali ciut sing endi? Pundi Pak De lek kali ciut Pak De? Lah enten Kaliombo pranggih enten kali ciut. Lah kan enten kali lanang. Lah kali wedoke ngendi? Mbak Sri Kripik nah sing hafal. Mbak Sri Kripik rumahnya selatan Pasar Setono Betek Kediri. Nah, ini keripik sudah terkenal ini. Bahkan Pak Jokowi kalau mau pesta pasti pesen keripik ke sini. Kalau nggak percaya tanya sama Pak D itu. Nah, itu Pak D itu. Penghubungnya Pak D itu kan memang muridnya Pak D ini Bapak Jokowi dulu waktu masih belum jadi presiden. Nah, kalau ingin memanjang, lonjong memanjang,
Jadi ada nemen. Lihat ini memanjang. Ini semuanya memanjang. Kalau kecil dibuat memanjang, kalau besar dibuat tegak lurus. Semisal kalau yang ini kan kecil. Oh, udah jadi ngono nih Pak kena ya. Nah, oh. Nah, tadinya saudara, sebelum memesan mesin seperti ini, ibunya tadi bersusah payah pakai alat yang ini. Ini kan harus begini, set, maju mundur, maju cantik, mundur cantik. Nah ini kan lama-lama ini eselnya ini bisa potel. Sementara negara sudah merdeka, kita nggak perlu sengsara. Kan makan dan minum dilayani mesin katanya Nasi Daria. Maka dari itu kita buatkannya seperti ini. Kasihan kalau pakai yang seperti ini. Ini coba ya. Kita pakai ini kan lebih super cepat, menghemat waktu, menghemat tenaga, dan menghemat biaya. Kan prinsip ekonomi mengeluarkan modal yang seminimalis mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin. Lalu limitnya ada di mana, batasan idealnya ada di mana. Nah itulah prinsip ekonomi yang kita dapatkan waktu di bangku sekolah SMP atau SD dulu. Ini kena nggak Pak dibuka nih Pak? Wih, Buka. Nah ini saudara, setelah merasakan ini capek, mencoba untuk membuat rakitan. Akan tetapi rakitan ini walaupun sederhana, ternyata membutuhkan ketelitian, ketelatenan, dan keterampilan. Kalau 3 unsur ini tidak terpenuhi, nah ini akan menjadi produk yang gagal saudara. Nah ini saudara, ini nggak dipakai ini karena gagal. Nah ini pisaunya 3, nggak mau nih Pak. Terus jajal 3 siji, benaknya siji. Nah tadinya 3 di benaknya siji, ternyata, nah ini nih saudara, ini kurang presisi. Kalaupun bisa, nah ini harus center. Kalau plat kan nggak center, bisa ditarik ke sini, bisa ditarik ke sono. Nah ini bekasnya saudara, ini bekas pisau. Mungkin kalau 3 itu nggak memenuhi kriteria, nggak memenuhi harapan, diganti 1, ternyata lebih parah. Nah ini saudara, maka dari itu ya kalau segala sesuatu tuh kalau diserahkan bukan pada ahlinya, ya kadang-kadang Solowono itu bisa nyelembung itu nggak sesuai dengan harapan. Nah kalau yang ini, nah itu ibu yang jadi saksinya. Pripun Bu niki asile pun marem napa dereng? Ampun marem. Nah, ampun marem. Pas. Cocok karo regane. Cocok karo angen-angen. Nah, ini lho saudara. Ini kesaksian langsung, bukan rekayasa. Ini langsung pada dari si pemesan mengatakan apa adanya. Nah, ini tuh ketelannya sebanyak itu. Kita pun di sini diberi kesempatan untuk mencicipi salah satu hasil dari keripiknya ini. Wah, warnanya merenyang kalau orang Jawa mengatakan. Lah kalau saya sampai tidak makan walaupun hanya 1, itu orang Jawa akan mengatakan bisa sawanen. Sawanen itu kalau dunia medis alergi. Mungkin loh itu. Kalau orang Jawa sawanen. Ya Pak D ya, sawanen. Daripada sawanen, ya ini harus saya cicipi. Walaupun kita habis 1 rodong, gak apa-apa, ini sudah gratis. Sah sunah lillahi ta'ala. Sak plastik. Nah, bapaknya pundi Bu? Nang Kalimantan. Teng Kalimantan. Lah sanu esuk mulai nggawa perawan Kalimantan. Lah aku imbu. Tapi Bu, seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa nanti kalau sukses karena keripik, jangan lupa sama yang membuat alatnya ini. Kalau sampai lupa, ibarat kacang, lupa sama kulitnya. Gitu.
Ya, mungkin demikian saudara yang dapat saya perlihatkan alat rakitan rajang ketela atau obi yang lain sudah kita tunjukkan kepada si pemesan. Ternyata si pemesan betul-betul puas karena cocok dengan ekspektasi, cocok dengan impian, cocok dengan harapan, cocok dengan apa yang diinginkan. Ini betul-betul sesuai harapan. Ini hasilnya baik, bagus, halus. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nanti kalau sudah dalam bentuk jadi, punya ketertarikan, punya sesuatu yang menarik untuk dimakan atau untuk dicokot. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kalau ada pemesanan silahkan menghubungi nomor yang tertera yang ada di layar atas itu, bisa langsung menghubungi. Nanti kita buatkan rakitan semacam ini. Apabila saudara punya home industri, usaha kecil-kecilan sebagai sampingan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi seperti biasanya Pak D, sak bejo-bejane wong kang lali, Bejo wong isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tapi Pak D, sak apes-apes wong kang apes sijik luwih apes wong kang nukokne wedak mbasan tinggi sing ngambung wong liya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.